Dan ternyata realitanya adalah tidak segampang dan semudah dan secepat itu untuk dapat apartemen di sini. Hai guys, welcome back to my channel. Sesuai janji gue akan sharing beberapa hal mengenai gimana caranya untuk cari apartemen di Melbourne atau kayak accommodation lah ya. Selain sharing, gue juga akan jawab frequently asked question yang kalian taruh di question box waktu itu gue post di IG story gue. Oke, jadi sebelum gue jawab frequently asked question-nya, gue akan sedikit sharing mengenai pengalaman gue cari apartemen di sini, cari tempat tinggal di sini dari awal gue nyampe ke Melbourne. Keep in mind, gue itu nyampe ke Melbourne pertama kali bulan Juli 2022. Jadi kayak 2 tahun yang lalu. So, mungkin pengalaman gue dulu itu bisa dijadiin lesson aja, tapi mungkin beberapa hal kayak harga itu juga akan pasti berubah ya sama kondisi sekarang ini. Oke, jadi gini ceritanya. Nah, jadi waktu college, gue ketemu sama sahabat gue namanya Valencia Job. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya kita sepakat untuk cari apartemen berdua di Melbourne. Jadi rencana awalnya adalah kita udah searching beberapa apartemen yang bisa diinspek waktu kita nyampe di Melbourne dari website. Kita udah list tuh, nih nanti gue kasih lihat Notion list accommodation gue di sini. Waktu pertama kali gue nyampe, kita itu berangkat 1 minggu sebelum orientation week-nya start. Dan plannya adalah 1 minggu itu tuh buat cari apart. Dan selama cari apart itu, kita booking Airbnb dari Jakarta. Jadi, waktu udah nyampe Melbourne, kita udah tahu kita mau stay di mana gitu. Waktu itu kalau nggak salah, Airbnb yang pertama kita tempatin itu di daerah Southern Cross Station. Dan kita stay di sana selama 5 harian. Nah, karena selama 5 hari itu kita juga nggak dapet apart, akhirnya kita memutuskan untuk pindah Airbnb karena yang Airbnb kita lagi tempatin itu full book untuk di-extend. Jadi nggak bisa. Akhirnya kita harus pindah dengan struggling 6 koper. Kita tuh bawa 2 luggage yang besar sama 1 yang carry on. Apa sih yang cabin. Belum lagi grocery yang udah dibeli kan harus dibawa pulang juga ya. Dan kita dapat Airbnb kedua itu di daerah St. Kilda. Dan itu orientation week-nya udah start, jadi mau nggak mau kita harus ke kampus. Nah, kita stay di Airbnb kedua ini juga semingguan sampai orientation week-nya itu habis. Di weekend terakhir sebelum masuk kuliah for real, yang week 1 gitu, kita tuh udah bener-bener hopeless banget guys. Karena emang gak ada satupun kita dikontak sama orang apartemen yang kita apply gitu loh. At the end, kita pasrah dan memutuskan untuk inspection student accommodation. Dan waktu itu pertama kali tuh kita nge-inspeknya Scape karena Scape itu tuh ada di mana-mana. Dulu tuh kita inspeknya Scape sama Unilodge. Tapi kita nggak suka Unilodge karena kayak terlalu nggak fun gitu lah. Tapi yang Scape ini tuh karena dia interiornya warna-warni mungkin lebih atraktif ya. Kita inspek Scape itu beberapa cabang, jadi nggak cuma satu biar ada pilihannya. Nah, kita ended up sama Franklin karena Scape Franklin itu dulu waktu kita sampai dia baru buka. Jadi dia ada semacam student discount yang kayak potongan harga dan lain-lain, tapi sekarang harganya udah jauh lebih mahal banget ya guys. Karena Seninnya itu udah mulai masuk sekolah, kita takut dengan cari apart ini mondar-mandir accommodation, takutnya ganggu sekolah. Jadi kita kayak ya udahlah. Terus kita kontrak Scape Franklin one studio apartment itu selama 6 bulan. Nah, sekarang gue mau jawabin pertanyaan yang sering kalian tanyain. Oke, jadi pertanyaan paling dasar dulu ya. Ini apartment overview yang sekarang gue lagi tinggalin. Untuk saat ini, gue lagi tinggal di apartemen di daerah CBD, di dekat Melbourne Central Station. Dan untuk apartemen ini tuh fully furnished, 2 bedroom, 1 bathroom, yang gue share sama adik gue. Kenapa gue milih untuk cari apartemen yang fully furnished adalah karena biar kalau pindahan gak ribet lagi untuk gotong-gotong furniture-nya. Karena at the first place, gue juga gak niat untuk stay lama di sini gitu loh. Dan gue super bersyukur banget gue dapet apartemen yang ini karena ini adalah salah satu apartemen yang gue impikan. Karena dia tuh terkenal dengan tidak ada masalah di apartemennya gitu loh. Kayak beberapa apartemen di CBD itu kadang ada yang bin chute-nya rusak lah, liftnya lama lah, liftnya suka rusak. Dan untuk lokasinya juga super duper strategis. Ini cuman kayak 3 minutes walk from Melbourne Central Station. Terus kayak ke QVM juga cuman 2 menit tinggal nyebrang.
Terus gue pilih tinggal di city itu gara-gara selalu rame. Kayak even jam 2 pagi, jam 3 pagi juga di luar tuh masih rame. Dan teman-teman gue mostly tuh tinggal di city juga. Lalu toko-toko di city itu bukannya lebih malam, sama restoran-restoran juga. Jadi kalau misalnya di suburb area itu biasanya tutup jam 5 atau nggak, kadang kayak operational hour-nya tuh nggak nentu gitu loh. Kalau kalian nanya berapa waktu yang gue butuhkan untuk ke kampus, dan kampus gue kan di Monash Caulfield, jadi itu kayak cuman sekitar 30 menit kurang. Dan untuk rent payment-nya di sini tuh sistem harganya adalah per week. Jadi kalau kalian lihat di website itu harganya pasti per week. Tapi bayarnya juga sesuai agent masing-masing, dan gue tuh kebetulan agent gue lebih prefer bayar bulanan. Jadi gue transfer itu sebulan sekali. Waktu awal sign the contract, kita punya waktu 2 hari apa 24 jam gitu untuk transfer bond. Bond ini itu berfungsi untuk jadi jaminan awal dan akan dikembaliin pas rent kalian tuh udah habis masanya. Nah, jadi kalau misalnya kalian rusakin apapun di dalam apartemennya, nanti uang bondnya itu akan dipotong. Ini juga berlaku untuk student accommodation ya. Jadi kayak semua apartemen di sini butuh bond. So far yang gue tahu. Jadi untuk apartemen gue yang ini, yang 2 bedroom 1 bathroom, gak dapet parking, gue bayarnya per bulan adalah $3.410. Berarti harga per weeknya adalah $852. Gue mau convert dulu ke rupiah biar kalian get the idea. Gue hitungnya pakai kurs hari ini aja ya. Hari ini tuh 10.962 ribu rupiah. Nah, kalau misalnya 3.410 dikali 10.962,67 jadinya 37.382.695 itu per bulan. Nah, karena gue berdua, jadi kayak dibagi 2, tapi sama aja keluar dari kantong nyokap gue yang sama. Thank you, Mami. Nah, rata-ratanya satu bedroom apartment di CBD itu sekitar 500-600-an dolar. Itu sendiri dan itu per week. Jadi kira-kira kalau misalnya sendiri per bulannya itu 2.400. Itu apartemen ya, bukan studio. Studio mungkin akan jauh lebih murah, tapi apartemen itu lebih mahal kalau sendiri. Jadi hitungannya kalau misalnya apartemen berdua itu jauh lebih murah, oke? Apalagi kalau misalnya bertiga itu, wah, murah banget. Balik lagi, harganya itu depends sama location kalian dan building apartemennya. Kadang ada unit yang murah, tapi ternyata buildingnya nggak ada liftnya, atau kayak laundrynya bayar lagi. Banyak lah considerationnya ya untuk harga ini. Kalau untuk 2 bedroom di CBD area, itu biasanya apartemen yang proper ya 700-an sampai 800-an, bahkan ada yang 1.000. Itu tuh banyak banget guys, dan emang mahal banget sumpah. Pas kalian pilih apartemen, kalian harus tahu market price-nya tuh emang berapa di certain area tertentu. Jadi jangan sampai kalian nge-benchmark harga yang gue kasih ini ke apartemen yang di daerah Southern Cross misalnya. Dan untuk kontraknya sendiri, yang apartemen sekarang gue tinggalin itu minimal 1 tahun. Nah, gue awalnya apply 1 tahun, tapi sekarang gue extend jadi sampai 1 tahun lagi, jadi kayak total 2 tahun. Tergantung agent masing-masing. Agent gue itu bolehin gue perpanjang kayak 3 bulan, sebulan, 6 bulan, terserah gue. Pokoknya kalau perpanjang boleh. Kalian must be wondering gimana apartemen gue yang dulu, yang student accommodation, apa perbedaannya dan lain-lain. Oke, gue akan jelasin my past accommodations. Ada 2 biji, dua-duanya Scape, tapi beda lokasi aja. Yang pertama, yang terpaksa itu namanya Scape Franklin. Waktu di Scape Franklin, gue sama temen gue itu ambil single studio, jadi sendiri-sendiri, which means lebih mahal. Karena sebenarnya tuh ada yang 2 bedroom, tapi tuh jadi sempit pol. Di Scape Franklin, gue tinggalnya itu di lantai 40-an, jadi kayak sunsetnya bagus banget. Tapi di Scape Swanston, gue tuh masih belum bisa move on, karena gue secinta itu sama kamar gue. Gue pilih yang single medium studio karena waktu di Scape Franklin gue tuh nggak kuat tinggal di tempat sekecil itu, karena semua studio itu kitchen sama tempat tidurnya tuh digabung, jadi kayak kalau terlalu kecil tuh kayak oh my god sumpek banget gitu loh. Ini gue scope-nya adalah gue berbicara tentang student accommodation Scape ya guys, jadi ini akan berbeda dengan student accommodation yang lainnya. Jadi kayak Unilodge gitu-gitu gue nggak tahu. Tapi untuk student accommodation Scape gue itu furnished, modelnya itu studio, semuanya digabung, kayak ada toilet, ada
kitchen sama ada bathroom sama meja belajar itu digabung di dalam satu ruangan, tapi toiletnya ada pintunya aja gitu. Bill sama wifi included in weekly rent. Facilitiesnya oke banget buat students karena kan itu emang student accommodation ya. Ada study roomnya, ada communal areasnya, ada kitchen yang share di bawah, ada fotokopi, ada laundry room, ada music room, ada gym, banyak lah pokoknya. Oh ya, untuk student accommodation itu biasanya mereka ada community-nya, jadi kalian bisa connect sama orang-orang dari berbagai macam negara, dari berbagai macam university. Ada kayak monthly activities gitu yang bisa kalian daftar dan lakuin bareng-bareng. Tapi gue nggak pernah. Jadi di Melbourne ini tuh guys, ceritanya tuh lagi housing crisis banget. Jadi kayak susah banget lah intinya nyari apartemen gitu ya. Nah, student accommodation ini itu jadi opsi buat kalian yang emang udah terpaksa atau nggak kalian males untuk hunting apartment. Dia itu sistem bookingnya bisa kalian datang langsung ke tempatnya, even kalian bisa book dari Indonesia. Jadi pas nyampe sini kalian udah langsung dapet tempat tinggal tuh, enak. Semua facilities yang tadi gue jelasin itu semuanya gratis, kecuali mungkin ada beberapa community activities yang bayar, sama laundry. Laundry itu bayar dan mahal banget. Gue waktu itu 2 mesin, 1 dryer, 1 washer itu bisa sampai 9,6 dolar, which is 96.000, hampir 100.000 sekarang. Itu sekali nyuci ya guys, dan menurut gue sih ya itu mahal banget untuk cuci baju. 100.000, imagine cuman muat beberapa baju doang gitu loh. Itu salah satu cons-nya dari student accommodation. Moving on ke question kedua, yaitu how do you find your apartment? Jadi karena tadi gue ada experience tinggal di student accommodation sama di apartment, mereka tuh 2 hal yang berbeda ya. Jadi cara carinya juga beda. Kita bahas student accommodation dulu ya. Tadi gue udah sempet sebutin kalau student accommodation kayak Escape itu bisa di booking dari Indonesia melalui website mereka. Jadi kayak tinggal booking hotel doang. Tapi kalau cari apartment itu super duper complicated. Biasanya untuk cari apartemen yang available, gue itu pakai website either realestate.au atau domain. Sisanya gue jarang pakai karena 2 ini yang paling reliable menurut gue. Jadi urutan prosesnya itu, pertama kita buka nih websitenya. Kita set location-nya mau di mana, spesifikasi apartemennya mau kayak gimana. Kalau misalnya kita udah nemu beberapa nominasi yang emang kita suka, kita apply buat inspection. Nah, dia tuh bakal sediain beberapa tanggal yang mereka available buat open inspection. Udah deh, kalian tinggal datang di hari itu ke unitnya. Kalian lihat apakah kalian suka, apakah sesuai sama apa yang dideskripsikan di website. Di inspection ini kalian juga bisa tanya ke agentnya. Nah, kalau misalnya kalian nemu apart yang kalian suka di lokasi yang kalian suka tapi unfurnished, kalian ada opsi untuk minta di furnishin sama agentnya. Nanti mereka akan tambah biaya gitu, kayak ya udah kalau misalnya mau yang furnished kamu bayarnya tambah misalnya 50 dolar per week gitu. Terus step selanjutnya setelah inspection adalah kalian langsung apply kalau misalnya kalian suka. Soalnya application process ini tuh makan waktu yang cukup lama karena agentnya harus nge-review lalalala dan cepet-cepetan sama orang lain. Jadi kayak make sure kalian lengkap dokumennya dan kalian abis pulang inspection langsung apply. Banyak loh yang apply di tempat saat itu juga karena saking emang cepet-cepetan gitu loh. Oke, question number 3 adalah bayar bills gimana. Jadi bills yang gue maksud di sini itu terdiri dari 4. Electricity, water, gas, sama wifi. Pertama untuk gas, untuk building gue ini tuh kayaknya di cover sama apartemennya sendiri, jadi kayak nggak bayar. Selama ini gue nggak pernah bayar gas. Nah untuk water, tiap apartemen tuh providernya beda-beda. Untuk apart gue, providernya adalah Great Western Water. Great Western Water. Oke guys, kita pindah tempat karena sudah mulai gelap. Jadi untuk water, provider apartemen gue itu namanya Great Western Water. Jadi gue bayarnya langsung ke mereka direct debit. Water itu billed every 3 months, tapi jauh lebih murah. Biasanya itu gue 80 dolar tergantung pemakaian. Lalu untuk listrik dan hot water, ya hot waternya juga bayar. Mereka ini tuh dari provider yang sama, namanya Origin kalau di apartemen gue. Ini juga ditagihnya 3 bulan sekali. Biasanya awal-awal bakal dikasih tahu providernya siapa waktu kalian sign the contract. Kalian hubungin sendiri tuh. Emang harus mandiri ya di sini. Untuk hot water sama water, harganya biasanya gue sekalinya ditagih tuh 120 dolaran. Itu untuk 3 bulan kayaknya deh. Karena gue dan adik gue itu pencinta air panas.
Next adalah bills wifi. Harganya adalah $80 per bulan. Wifi itu gue pakai Belong karena kalau dibandingin kata teman-teman gue tuh jauh lebih murah, tapi dia emang agak nge-lag gitu. Tapi awal-awal biasa kalau kalian beli SIM card kan mereka juga kasih saran nih kalau misalnya kalian paket beli data sama wifi harganya akan jauh lebih murah. Sebelum gue sharing beberapa kesalahan yang gue lakukan waktu gue cari apartemen pertama kali, gue akan share beberapa tips yang just came into my mind, oke? Pertama, kalian join grup Facebook Indonesia. Ada namanya Indomelt, grup di Facebook gitu. Jadi di grup itu banyak orang Indo yang nawarin apartemen, either list transfer atau kayak sharing apartemen gitu. Tapi beware karena banyak banget penipuan ya di Facebook. Kedua, kalian cari temen di sini yang emang udah mau balik Indo atau kayak mau pindah apartemen untuk list transfer. Jadi kalian itu nggak usah nyari lagi. Jadi kalian harus ngefixin apakah kalian mau list transfer ini sebelum unit apartemen ini tersedia di online website yang kayak real estate gitu. Tips yang ketiga adalah kalau kalian nekat mau cari apartemen di sini langsung dan inspek secara langsung, make sure kalian punya enough time kayak spare waktu 2 mingguan untuk fokus cari apartemen. Dan kalau bisa carinya itu yang di low season. Kayak apartemen gue yang sekarang ini, gue tuh carinya di low season, which is bulan Mei. Kayak orang-orang tuh sebelum mereka datang ke sini sama sebelum mereka cabut balik. Peak seasonnya adalah ketika semester ajaran baru tuh baru mau mulai. Jadi kayak orang-orang tuh pada lagi sibuk-sibuknya nyari. Apalagi banyak anak baru ya guys, ingat-ingat. Keempat adalah lengkapin semua dokumen application-nya waktu mau apply. Karena kayaknya tuh application tuh di accept berdasarkan poin. Jadi kayak kamu submit paspor kamu dapat 1 poin. Ntar gue list di sini semua dokumen yang gue submit, gimana caranya gue nge-secure apartemen ini. Kelima, kalau pas inspection yang datang banyak, waktu itu pernah terjadi sama gue sekali, apartemennya itu harganya $700 per week. Dan pas inspection itu rame banget guys. Nah karena gue emang mau banget apartemen itu karena bagus, gue apply itu $725 per week. Jadi harga aslinya $700, pas apply gue naikin $725. Terus application gue di accept sama agentnya. Tapi sayangnya waktu mereka accept gue juga dapat acceptance dari apartemen sekarang. Dan setelah gue tanya ke temen gue yang pernah tinggal di gedung yang $700 itu, katanya tuh jelek banget. Akhirnya gue memutuskan untuk merelakan apartemen itu dan pilih yang ini. Best decision ever. That's all for the tips. Sekarang kita masuk ke sesi lessons that I learned when searching for accommodation in Melbourne. Lesson learned number 1, jangan berangkat ke Melbourne apalagi belum punya apartemen, mepet-mepet masuk kuliah. That's like a one huge mistake. Lesson learned kedua, kalau kalian akhirnya memutuskan untuk apply ke student accommodation, apply 6 bulan aja guys. Kalau misalnya kalian apply 1 tahun, itu emang harga per weeknya lebih murah, tapi keluar dari apartemennya tuh susah. Jadi kayak gimana ya, kalau kalian ternyata nggak betah dan kalian misalnya mau stay for 9 months aja gitu ya, instead of 12 months, kalian tuh keluar dari kontrak itu tuh susah banget guys, karena kalian harus bayar, ntar bonnya nggak dibalikin lah, pokoknya ribet. Jadi kayak kalau gue, saran dari gue sih, mending 6 bulan dulu, terus kalau misalnya betah ya udah extend. Tapi kalau misalnya nggak betah, cabut. Ini tuh gue ngomongnya sesuai experience gue aja ya, karena waktu di Escape Franklin gue tuh nggak betah banget guys. Akhirnya gue memutuskan untuk cabut. Untungnya waktu itu gue cuma daftarnya 6 bulan. Coba kalau misalnya setahun, pusing. Gue tuh dulu kayak, sumpah ya, dulu di Escape Franklin tuh karena gue studio apartemen itu kecil banget guys. Kayak, oh my god, kalau gue sama teman gue nyebutnya adalah kandang. Gue overwhelmed sendiri tuh loh kalau di kamar. Jadi gue most likely itu kalau nugas gue selalu ke bawah. Kayak kamar tuh cuma bener-bener dipakai untuk tidur gitu loh. Saking gak betahnya ya. Lesson learned number 4. Kalau kalian emang tujuannya adalah mencari apartemen, kalau misalnya kalian emang on a budget, mending sharing kayak cari 1 temen, 2 bedrooms atau 3 bedrooms lah. Karena kayak kalau sendiri tuh mahal parah guys. Saran gue, kalau misalnya sendiri, mending student accommodation. Kayak waktu itu gue ke Escape Swanston. Nah, kalau misalnya lebih dari 1, kayak berdua atau bertiga, mending apartemen. Karena jauh lebih murah. Lesson learned kelima. Sesuai pengalaman gue tinggal di Southern Cross di Airbnb yang cuma 5 hari itu aja, gue bisa menganalisis perbedaan dengan tinggal di dekat Melbourne Central Station. Kalau di Southern Cross,
kalian tuh make sure pilih area yang emang legit kayak emang banyak student gitu loh. Karena yang di Southern Cross ini walaupun juga di dalam city, dia itu kayak kalau malam gelap banget, terus sepi. Apalagi yang di deket-deket Docklands itu sepi parah. Jadi kalau misalnya pulang malam, apalagi cewek ya, itu tuh kayak serem guys. Apalagi di sana tuh lebih jarang orang Asian-nya. Jadi di Melbourne Central itu lebih banyak orang Asian-nya ketimbang Western sama other ethnicity. Maksud gue Asian yang kayak Chinese, Indonesian, Malaysian, Singaporean, Southeast Asia lah ya. Tapi kalau misalnya di Southern Cross itu tuh kebanyakan orang India. I'm not trying to be racist, but I'm just gonna state the facts for you guys here. So yeah. Dan gue takut. Jadi kayak, better be safe. Lesson learn ke-6. Ini sebenarnya lebih ke tips ya. Tapi kalau kalian emang mau hemat banget, kalian mending sewa yang unfurnished. Terus kalian beli furniture. Tapi make sure ada kasur ya. Karena kasur tuh agak menjijikan kalau misalnya beli di Facebook, oke? Tapi other furniture itu kayak bisa dibeli lewat Facebook dan harganya tuh murah banget. Atau kalian bisa thrifting di sini tuh banyak furniture thrift gitu loh guys. Jadi don't worry. Terakhir, kalian harus banyak-banyak research sebelum kalian apply. Kayak research tentang gedungnya, tentang lokasinya, tentang harganya, sama research prosesnya tuh gimana. Jadi dulu tuh gue nggak tahu kalau misalnya apply apartment itu harus inspection, dan itu wajib ya. Jadi kayak make sure aja kalian tahu kalau inspection itu wajib. So that is all from me. Kalau misalnya kalian masih ada yang diragukan atau kalian bingung tentang penjelasan gue ini, kalian bisa leave a comment and I'll try my best to reply. Ini gue kalau di depan kamera tuh yappers banget guys, maaf banget. Tapi I hope you guys enjoy watching my video and I hope the information gives you some insights. Dan semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye-bye.